melakukan untuk menanyakan apakah boleh observasi di lokasi tersebut atau tidak. Lalu kami juga melakukan survei menggunakan HP secara online. Lalu kita menentukan bukan akan dipilih. Kita memfikskan PT Amin untuk diobservasi. Selanjutnya pada tanggal 8 sampai dengan 9 September 2025 kami melakukan pembuatan proposal. Lalu kami melakukan asistensi ke guru pengajar. Ternyata ada kesalahan kepada proposal kami. Lalu kita melakukan revisi kepada proposal dan merevisi proposal. Lalu kami mengambil surat pengantar dari sekolah. Pada tanggal 11 September kami melakukan kegiatan observasi di PT Alkan Mekatronik dan di sana juga kami melakukan tek video. Pada tanggal 15 September 2025 kami pembuatan PPT, pembuatan timeline, pengeditan video dokumentasi juga pembuatan sketsa. Pada tanggal 16 sampai 18 September kami melakukan konsultasi kepada Bapak Ibu guru dan juga perbaikan PPT, timeline, juga finishing sketsa. Selanjutnya yaitu latar belakang. Bapak Ibu mau mengganti Selanjutnya yaitu latar belakang. Ini adalah tingkat penyimpanan barang yang sangat penting dalam kegiatan produksi maupun produksi. Yang kedua adalah letak atau muatan ruang di dalam gudang yang berbeda untuk mengatur letak barang agar ditemukan efisien dalam pemindahan barang dan aman selama penyimpanan. Dengan alat yang baik, pekerjaan gudang akan menjadi lebih cepat. Biaya penanganan barang dapat diminimalkan. Lalu resiko kerusakan barang yang dapat dikurangi. Hal ini membuat proses gudangan menjadi lebih lanjut dan mendukung kelancaran operasi perusahaan. yang pertama adalah melakukan pengecekan pesanan sesuai dengan yang dimaksud dari mengecek siswa sendiri itu bisa mengecek kembali nama barang lalu jenis barang sebelum lanjut ke proses berikutnya. Yang kedua, memeriksa
Lalu yang ketiga, proses dokumentasi dan quality control. Yang ketiga itu melakukan proses dokumentasi sebelum melakukan unboxing, dan quality control itu sendiri bisa jadi memeriksa kembali kualitas dan apakah sesuai dengan standar perusahaan. Lalu di saat proses unboxing lakukan pemahaman K3 itu sendiri itu adalah kenyamanan dan keamanan kerja. Gunakan alat yang sesuai dan berhati-hati untuk menghindari kerusakan pada barang. Jadi juga sangat penting karena kan tidak ada kerusakan pada barang tersebut agar tidak ada lecet. Lalu yang terakhir kan video proses unboxing sebagai bukti. Sebagai bukti ini untuk jika ada cacat produk atau salah pengiriman, kita bisa melakukan komplain atau komplain kepada perusahaan agar bisa direview kembali. Yang keempat, tempatkan barang di drop point sebagai penyimpanan sementara sebelum barang melakukan produksi tersebut. Jadi drop point ini fungsinya agar jika ada barang yang datang bisa disimpan sementara. Selanjutnya yaitu alur barang keluar. Yang pertama, melakukan pengecekan terhadap stokis apa yang kita tersedia. Jadi kita sebelum menerima pesanan dari customer, kita harus mengecek stokis barang apakah tersedia atau tidak di dalam gudang. Yang kedua, pengecekan barang tersebut baik dalam kondisi fisik maupun fungsi. Jadi kita harus mengecek barang itu apakah ada kerusakan atau tidak dan fungsinya masih berfungsi dengan baik. Yang ketiga, input data pada Excel stok part apabila barang tersebut berhasil keluar. Jadi jika barang itu berhasil keluar, kita harus input data pada Excel stok part. Yang keempat, melakukan input pada buku tulis stok part. Jika barang sudah berhasil keluar, kita juga harus menginput barang di buku tulis stok part. Yang kelima, tata kembali rak penyimpanan apabila terjadi barang keluar. Jadi jika barang sudah keluar, kita harus menata kembali rak penyimpanan agar rapi seperti semula. Diri untuk mempelajari, memahami secara detail tentang gudang. Kami juga melakukan pengukuran secara nyata. Yang terakhir yaitu memberikan teori. Kita
yaitu first in first out atau para yang digunakan para yang pertama masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu ada itu last in first out atau para yang terakhir masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian ada itu first experience first out, yaitu para yang dengan sabar tetapi dalam sabar dekat akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa jenis para pekerja ahli yang menggunakan tiga sistem tersebut, yaitu yang pertama ada Tigo, ada besi dan cat. Tigo adalah PJU dan air, kemudian ada Beko, elektroda dan liquid. Berikut contoh gambar barang pada pilihan. Hasil pengamatan terhadap fasilitas. Yang pertama, gudang yang kecil dan barang yang terlalu banyak sehingga berantakan dan penataan tidak rapi. Yang kedua, jenis layout di PT Alvan Mechatronics Innovation menggunakan letterway sehingga akses jalan untuk mengambil arah gila itu sulit karena jarak antara arah itu sempit. Untuk tidak lanjut dari permasalahan dari kemarin itu ada yang pertama penataan barang yang tidak rapi. Jadi bisa menyesuaikan barang yang disimpan dengan ukuran dan jenis barang. Jadi bisa menyesuaikan kembali ukuran lalu jenis barang dan gunakan atau palet agar tidak menumpuk sembarangan. Karena di PTA kemarin itu tidak ada palet. Jadi asal menata, jadi menata. Lalu yang kedua, akses jalan terhambat. Ya, dikarenakan layout dari PT Akses itu beragam letterway. Dan kami memiliki tindak lanjut untuk mengubah layout gudang dari letter U dan menyesuaikan ukuran gudang untuk memberi akses pintu masuk dan keluar. Lalu tambahan, kami memberi jalan atau garis penanda agar penatanya lebih mudah dan tidak ada kesalahan. Baik, izin menampilkan video hasil dokumentasi.
mungkin ya sama diadakan jenisnya lalu diubah untuk rakyat. Itu Pak di mana di kampung ini jadi satu. Pak di tapi
suka guyonan itu enggak. Ya, jadi apa ya, misalnya masukan dan lain sebagainya itu mohon dipertimbangkan betul. Mohon kalau misalnya materi itu ngomong langsung gue bisa. Kalaupun misalnya Pak, dengan saya mau seperti ini ya, oke coba ini. Kayak seperti ini kan sudah benar nggak Pak? Misalnya Pak itu. Loh, betul. Ya sudah, kamu bisa apa itu menangkis apa yang saya bisa Bu. Kenapa saya baru gudang? Karena saya juga ngomong sama Pak. Dan Pak Didi menyetujuinya. Dan sepertinya saya akan merubah PT AMI menjadi layoutnya bentuk U, misalnya kayak ini. Kayak ini kan nggak seru aku bisa. Kan ini tak kasar ya. Ya, pasti itu layout UI kan. L itu ada kelebihan dan kekurangan. Jenis gudangnya juga sudah ada. Gudang Opais itu dibentuk UI dan L. Paham? Nah, apa kamu tolong coba tuliskan dulu. Kata tukang, coba, kata tak. Amin. Uyu, ya, itu ya. Tidak lanjutkan darah 2. Penataan barang tidak rapi. Anu apa sih kayak judulmu? Ya, orang anak. Perancangan tata letak fasilitas observasi di PT AMI. Perancangan tata letak fasilitas. Yuk. Masalah ya? Ada masalah. Andi. Perancangan tata letak ya. Oke, masalahnya gudang yang berukuran kecil barang kalau banyak aja menemukan barang sehingga terang. Oke, judulmu apa? Perancangan tata letak fasilitas. Ya, berarti dominannya di mana? Tata letak. Berarti jenis layoutnya itu kamu nomor 1 kok urus dulu. Paham? Gudang yang berukuran kecil barang yang terlalu banyak itu adalah nantinya di kegiatan yaitu tadi perbaikan lingkungan kerja kan untuk ya, tapi jenis layout itunya itu di nomor 1 kan karena judulnya adalah tata letak ya. Terus tidak lanjutnya penataan barang tidak rapi yaitu jadi bisa ya. Tidak lanjutnya asas jalan terhambat itu maksud tidak lanjut itu nggak bermasalah kan? Aku nah, bukan akses jalan terhambat. Tindak lanjut itu apa yang harus kamu lakukan? Kan kamu nantinya kamu melakukan apa? Melakukan akses jalan terhambat. Kalau penataan barang tidak rapi berarti tindak lanjutnya adalah kamu nopok barang sehingga rapi. Lalu tindak lanjutnya akses jalan terhambat. Berbuntu. Oh ya kan berbuntu itu. Ya. Berbuntu banjir. Oke, nyambung gas, kasih naik ojek, nyambung cek. Ya, seperti itu. Asistensi saya kok bukan kabrek. Ya, sudah. Tak pernah asistensi sudah. Iya, biasa ya. Namanya manusia ya. Ada hilang dan lupa. Kau hilang kapan deh? Nek aku ya wes pokoke wes ya. Terus itu ya ada. Terus tadi untuk sketsanya tadi sudah ada ukurannya. Terus kondisi realnya juga sudah jelas. Seperti itu memang saya tahu juga. Jadi tidak saya ceritani bahwa yang ini ya. Terus kemudian dari tadi ya. Oke. Totalnya berapa dari? Nah ini jelas simetris seperti ini kalau ya, metodenya enak. Jadi tidak peying trapesium dan lain sebagainya. Dia memang panjang seperti ini.
Ya, oke? Ya, semangat. Ya. Tapi apa bisa yang desainnya juga sudah bagus. Raknya juga sesuai apa sebenarnya. Raknya bagus itu cirinya seperti itu biru dan merah. ABC-nya sama sih kayak ABC itu. Apa lagi? Kenapa dikasih ABC? Soalnya pernah itu A1, A2. Maka bisa jawab kan beneran berarti A1, ABC atau A1, A2, A3, A. Sampai final berarti? Sampai 6 Sampai Sampai 6 ya. A1 6 sampai 6. Oke, dengan semuanya A1, A2 spesifikasi barangnya berbeda. Oke. Bantu nih kok aku itu, kalau nih nggak usah bantu itu nomor tadi. Bukan sisanya yang bisa itu pada itu. Ayo nggak bisa. Pak ini buana ini. Itu mungkin saya langsung saya tambahkan Iya tadi karena dia sudah untuk itu jadi langsung saya tambahkan di sini ya. Semuanya perlu bertahap dan perlu observasi lagi ya. Untuk observasi yang kedua silakan diambil data banyak ya pokoknya. Diunggah pada video kamu siapkan data-data itu ya. Terlebih lagi kalau misalnya sudah observasi berarti kamu harus memahami konsep dari layout dan menu. Nah itu kamu sebesarnya itu kamu juga minimal konsepnya tahu ya. Terus boro-boro kok tulis ini ya sehingga misalnya ada